Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dua nikmat yang terbesar dalam hidup kita. Yang pertama nikmat iman dan yang kedua nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dua nikmat ini semakin pandai kita untuk bersyukur, dan mudah-mudahan semua kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita, yang insyaallah Allah akan berikan kepada kita, membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak amal solehnya, semakin sedikit keburukan demi keburukan yang kita lakukan, dan mudah-mudahan kita meninggal semuanya dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ceramah subuh kita pada hari ini mengulang ukur ataupun parameter investasi syariah. Kenapa saya ulang kajian ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Dalam satu minggu ini ada dua pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Yang pertama, ada investasi langsung. Lalu kemudian semalam juga dikirim WA oleh teman menanyakan hukum investasi ya sifatnya listing. Nah, jadi kalau kita menilai investasi kita 650.000, maka income per bulan kita 87.000. Kemudian kalau 1.300.000, income per bulan 174. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya apakah ini investasi sesuai dengan syariah ataupun tidak? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertanyaan yang pertama, dia kasih 5 juta, keuntungannya 2.600.000 per bulan. Lalu 150.000-nya itu disedekahkan pada salah satu pesantren yang ada di Banda Aceh. Di situ ada ustadz yang mengatakan di situ halal. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaannya bagaimana investasi ini? Nampaknya kalau 5 juta, 2,5 juta keren juga nih. Hampir 60% keuntungannya. Jadi Bapak kalau punya uang di bank, tarik aja Pak, kasih situ 100 juta, bulan depan Bapak dapat 150 juta, 50 juta keuntungan, Masya Allah. Jadi cepat kita kaya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, termasuk tadi yang dibacakan oleh imam kita, yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Hai orang-orang yang beriman, sempurnakan akad-akad yang telah diperjanjikan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah investasi itu dimulai dengan akad. Pertanyaannya, kalau akad itu kan harus sesuai, harus jelas. Yang pertama, siapa, misalnya kalau jual beli berarti ada penjual, ada pembeli, kemudian ada alat tukarnya, uang, kemudian ada barangnya, ada ijab dan qabul. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah sebelum akad terpenuhi, kita harus mengetahui dulu barang yang diputar, barang yang diperjualbelikan, ataupun barang yang diinvestasi itu sesuatu yang halal ataupun haram. Maka tadi imam kita membaca surah Al-Baqarah ayat 169, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi harus lihat dulu nih, ain barangnya, investasinya ini halal ataupun tidak. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berhati-hati karena Rasulullah juga sudah mengingatkan kita. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, at-tajir sudukul amin ma'an nabi wasiddiqin wasyuhada. Para pedagang, para investor yang jujur itu nanti di hari kiamat dikumpulkan oleh Rasulullah SAW bersama beliau. Akan tetapi di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, innat tujjar humul fujjar. Sesungguhnya para pedagang, para pelaku ekonomi itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mereka itu pelaku maksiat. Ini kita berhati-hati.
Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, alaysa qad ahallallahu al-bai'a?" Ya Rasulullah, bukankah Allah itu telah menghalalkan jual beli? Maka Rasulullah mengatakan, "Qala bala." Benar, Allah sudah menghalalkan jual beli. Walakinnahum, akan tetapi kata Rasulullah, yuhaddisuna fayakzibun wa yahlifuna fayathamun. Kata Rasulullah, akan tetapi para pedagang ini yang sudah melakukan praktek jual beli, terkadang mereka, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering berdusta dan sering bersumpah, namun sumpahnya itu sumpah palsu. Ini halal, tapi di belakangnya tidak halal. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kemudian ya kita taruh uang 5 juta, keuntungannya 2.600.000, pertanyaannya, ini uangnya yang diputar atau barangnya yang diputar? Kalau uangnya yang diputar, ini masuk dalam kategori pengharaman yang kedua, ini masuk dalam kategori riba. Apalagi kemudian kalau taruh uang 5 juta, langsung ada keuntungannya 2,5 juta. Sekarang yang diputar itu apa? Berarti uang. Nah, kalau dia pakai akad syariah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia menggunakan akad syariah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nah, pertanyaannya, akad ini dibangun atas dasar apa? Kalau akad ini atas dasar jual beli, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah harus jelas barangnya apa yang diperjualbelikan, sehingga dia layak mendapatkan keuntungan sekian. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau akadnya ijarah, akad sewa menyewa, maka juga harus diperjelas apanya yang dipersewakan. Dan dua hal ini, jual beli dengan sewa menyewa, penentuan keuntungannya itu di depan. Jadi kita boleh langsung mengatakan, kalau saya jual barang ini, kalau kamu menyewa barang saya, maka keuntungan saya sekian. Contoh dalam jual beli murabahah. Jadi jual beli murabahah, bank membeli barang, jual kepada bapak, dia akan mengatakan, barang saya yang saya beli ini harga mobilnya 150 juta, saya jual kepada bapak, bapak bayar cicilannya selama 1 tahun, maka keuntungan saya 20 juta. Jadi 150 tambah 20 juta, 170 juta. Langsung keuntungan dilakukan, penentuannya di depan, pembayarannya silakan secara cicilan. Kalau akad itu kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah menggunakan akad kerjasama, mudharabah ataupun musyarakah, maka penentuannya keuntungan tidak boleh dalam bentuk nominal, tapi dalam bentuk nisbah bagi hasil. Karena yang namanya investasi, kita tidak bisa memastikan bahwa uang yang 5 juta bulan depan akan tetap untung 2,5 juta. Tidak mungkin, Pak. Nah, makanya dalam konsep mudharabah musyarakah tidak boleh menentukan tingkat keuntungan dalam bentuk nominal. Ini saya invest 50 juta, keuntungan saya 4 juta ya. Itu tidak boleh, Pak. Kalau itu menggunakan akad mudharabah ataupun akad musyarakah, karena mudharabah musyarakah ini akad yang dibangun atas dasar kepercayaan. Kalau untung sama-sama untung, kalau rugi sama-sama rugi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kemudian ada listing yang seperti ini, invest 5 juta, keuntungannya sekian, nah patut dicurigai. Ini polanya pola apa? Takut ya, ini investasi berbasis uang, uangnya yang diputar. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, artinya uang yang diputar di sini dalam bentuk bunga. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Islam sebenarnya bukan hanya transaksi riba yang diharamkan, tapi transaksi yang mengandung unsur tipu menipu, transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian yang disebut dengan gharar, itu juga diharamkan. Kenapa itu diharamkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, karena praktek ini akan menimbulkan adawah, permusuhan. Bulan pertama sampai bulan ke-6 aman, cash flow-nya jalan. Kasih 5 juta. Karena kalau dalam satu investasi itu dikatakan begini, selama Anda belum menarik uangnya, maka uang tersebut akan terus berputar. Tapi kalau uang itu ditarik, maka keuntungan Bapak tidak ada lagi di bulan depan. Jadi kalau saya taruh 5 juta, dia dapat keuntungan 2,5 juta. Itu jangan tarik 7,5 juta besok terus naik. Nah, pas kita mau tarik, uangnya udah hilang semua. Kenapa?
yang kasih uang tuh investornya udah lari, Pak. Nah, ini yang kemudian kita harus berhati-hati. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi nanti akan menimbulkan adawah. Lalu kemudian untuk menilai sebuah investasi itu halal ataupun haram, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, halal di sini bukan hanya halal secara syariah, tapi juga halal secara kenegaraan, tidak mengandung unsur tipuan. Tinggal kita melihat ada nggak izin. Yang pertama dua, satu izin dari Dewan Syariah Nasional. Karena semua lembaga investasi berbasis syariah di Indonesia itu mendapatkan izin operasionalnya termasuk dari Dewan Syariah Nasional, di mana kemudian lembaga investasi ini harus menempatkan Dewan Pengawas Syariah mengawasi perusahaan ini. Jadi semua lembaga keuangan yang mengumpulkan uang dari masyarakat, apakah dia namanya koperasi, apakah dia lembaga keuangan lainnya, ataupun dia lembaga keuangan perbankan, maka wajib ada DPS yang mengawasi praktek bisnis itu sesuai dengan syariah ataupun tidak. Nah, lalu kita tanya dengan perusahaan ini, Anda punya DPS ataupun tidak, Dewan Pengawas Syariah yang mengatakan bahwa pola yang Anda lakukan itu sesuai syariah ataupun tidak. Siapa DPS ini? Mereka yang mendapatkan i'tiraf, sertifikasi dari Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi ada dewan pengawasnya yang mengawasi praktek lembaga ini dalam investasinya sesuai dengan syariah ataupun tidak. Kalau itu tidak ada, patut dicurigai. Itu tidak halal secara syariah. Yang kedua, izinnya itu dari otoritas jasa keuangan, Pak. Ada nggak izin otoritas keuangan bahwa lembaga ini, ya perusahaan ini melakukan investasi saham? Nah, kalau itu bisa kita trace di OJK ada, berarti mereka terregister. OJK sudah memeriksa bahwa perusahaan ini tidak bodong. Tapi kalau kemudian ada dari OJK, tapi kemudian tidak ada iktiraf bahwa perusahaan ini halal secara syariah dalam investasinya lewat DSN, maka ini investasi biasa. Investasi biasa, tidak mengandung unsur syariah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang sifatnya konvensional boleh. Jadi memang dia memutar uang secara ribawi di sana. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian perlu kita bangun di tengah masyarakat. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti ini. Uang kita, saya sering mendapatkan cerita, ada orang pensiun dari perusahaan dapat pesangon 1 miliar, 2 miliar. Dia nggak punya sense untuk berusaha. Lalu ada tawaran seperti ini, dia masukkan uangnya 1 miliar, keuntungannya 500 juta bulan depan. Di bulan berikutnya hilang uangnya semua. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sakit hatinya, dia sudah tua, uangnya hilang, stroke, akhirnya masuk rumah sakit, meninggal dunia gara-gara uangnya hilang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu berhati-hati dalam memilih investasi-investasi yang hari ini ditawarkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi kepada substansi akad. Ini yang kemudian banyak masyarakat kita tidak paham. Bolehkah sebuah investasi yang nilainya misalnya 10 juta dalam bentuk uang langsung menentukan tingkat keuntungan? Ini saya kasih invest kepada Bapak 5 juta atau 10 juta, keuntungan saya per bulan 2,5 juta. Akadnya akad apa, Pak? Itu dulu kita tanya. Kalau akadnya jual beli, kita tanya, ada nggak barang yang diperjualbelikan? Kalau ada barang diperjualbelikan, berapa keuntungan dari barang itu diperjualbelikan, berapa hak kita? Itu juga boleh. Tapi ketika dia mengatakan investasi uangnya saya putar, Bapak tidak perlu tahu di mana saya putar, berarti dia menggunakan akad mudharabah ataupun akad musyarakah, sebagaimana Rasulullah berdagang dengan Khadijah. Jadi Khadijah memberikan modal kepada Nabi Muhammad, pada itu Muhammad belum diangkat menjadi Rasul, lalu kemudian dia berdagang, dia berusaha, keuntungannya dibagi dua, modalnya dikembalikan kepada Aisyah, kepada Khadijah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka tidak pernah kemudian dibenarkan di dalam syariah untuk akad mudharabah musyarakah penentuan tingkat keuntungan itu dalam bentuk nominal uang. Karena kenapa? Karena semuanya belum pasti. Yang ada adalah penentuan nisbah namanya. Nisbahnya persentase. Investasi ini 100 juta, uang saya 30 juta, berarti 30% sumbangan saya. Maka kalau keuntungannya nanti 30%. Kalau ruginya juga 30% nisbahnya. Nah, ketika dia ada keuntungan 1 juta, maka tinggal dibagi. Berarti kalau 1 juta, investasi 100 juta,
keuntungannya 1 juta, maka 300.000 itu milik saya, 700.000 milik orang lain. Kalau kerugian terjadi, maka saya juga rugi, uang saya juga kemudian hilang. Ini yang dimaksud dengan akad-akad yang ada di dalam syariah. Jadi akad di dalam syariah, kalau kita sederhanakan jemaah yang dimuliakan, hanya ada 3. Yang pertama akad berbasis jual beli, baik jual beli jasa maupun jual beli barang. Jual beli barang namanya akad jual beli sebagaimana biasa, ya. Nanti turunannya ada bai' murabahah, ada bai'us salam, ada bai'ul istisna. Nah, kalau jual beli berbasis jasa, nah namanya sewa menyewa. Yang diperjualbelikan adalah memindahkan hutang. Ya, kalau di bank itu dipakai dalam beberapa transaksi perbankan, Pak. Ya, transaksi jasa ataupun transaksi kafalah. Bapak pakai kartu kredit syariah, tapi sebenarnya bukan kartu kredit namanya. Ya, namanya cash card. Jadi kita membayar. Apa yang kita bayar, dia pakai uang orang dulu, pakai uang bank kita bayar. Sudah kita bayar, lalu nanti kita baru bayar ke bank. Yang kita bayar itu bukan persentase uang dari uang yang kita pakai, Pak. Misalnya uang kita beli meja harganya 10 juta, kita pakai kartu kredit lah yang lebih mudah, tapi yang syariahnya. Kalau syariah namanya bukan kartu kredit. Nah, kita pakai, sudah. Lalu kemudian 10 juta kan, dia tidak menentukan persentase dari 10 juta itu yang harus kita bayar. Kalau itu digunakan persentase dari 10 juta, hukumnya haram, itu riba, Pak. Karena dia hutang. Akan tetapi dia membayar, kita membayar biaya penggunaan sistem jaringan mereka, sistem teknologi mereka, sistem edisi mereka. Jadi setiap transaksi kita dikenakan beban sekian. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu dibolehkan, ya. Dan itu jasa juga penentuan berapa biayanya itu ditentukan di depan, bukan di belakang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa parameter sederhana, Pak, untuk melihat apakah investasi yang ditawarkan kepada kita itu halal secara syariah ataupun tidak. Jadi kalau saya ulangi secara singkat kesimpulannya, yang pertama jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat dulu investasinya dalam bidang apa, barangnya itu ada ataupun tidak. Kalau tidak ada barang berarti ada bisnis. Bisnisnya itu menggunakan akad apa, mudharabah, musyarakah ataupun jual beli. Yang kedua, lihat ada enggak otoritas. Yang pertama dari DSN yang menyatakan bahwa ini halal. Yang kedua, kalau itu halal, tanya siapa dewan pengawas syariahnya. Yang kedua, kita lihat juga otoritas jasa keuangan ada izin tidak investasi itu dijalankan. Nah, yang ketiga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita pastikan pola bisnisnya. Apakah keuntungannya ditentukan di depan atau di belakang. Kalau dia pakai listing uang, langsung ada keuntungannya, itu patut dicurigai, Pak. Itu tidak sesuai dengan syariah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi guidance sederhana bagi kita semua. Yang benarnya datang dari Allah, yang salah dari pribadi saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.